Oke, eh, udah menunjukkan pukul 10:15. Langsung aja cara kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor IAIN Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Kediri, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 29 Juli 2020 kita semuanya dapat berkumpul secara virtual dalam acara sayembara logo Prodi KPI. Sebelumnya kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para dewan juri yang telah berkenan hadir dalam acara pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Ovado Putracanisma. Di sini nanti saya akan memimpin jalannya acara pagi hari ini sampai selesai. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama ada sambutan. Mohon maaf, yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan-sambutan, acara ketiga, acara inti kita, presentasi logo dari peserta sekaligus komentar dari Dewan Juri, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kita menuju ke acara pertama. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sayembara Logo KPI kepada Mas Fajar. Kami persilakan. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Mas. Oke, tes. Cek, apakah sudah dengar? Sudah, Mas. Cek, sudah dengar ya? Ya, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sofan yang telah mempersilakan waktunya kepada saya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh juri yang berkenan hadir dalam acara virtual kali ini dan juga seluruh tamu undangan, terutama Bu Siti Amanah selaku Kaprodi Komunikasi IAIN Kediri dan seluruh peserta yang sudah bersikeras mendesain logo buat prodi kita, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga saya mohon maaf kalaupun ada yang kurang dalam acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke sambutan yang kedua dari Ketua Dirma KPI, Mbak Ainun Nisa. Oke, untuk host silakan audionya dinyalakan, Mbak Ainun. Sudah? Oke. Terima kasih sebelumnya buat MC-nya Mas Opan ya. Iya. Oke, langsung aja. Yang terhormat Rektor IAIN Kediri, Bapak Nur Hamid yang saya hormati, Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri, Bapak Asror Yusuf yang saya hormati, Kepala Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ibu Siti Amanah, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi yang cerah ini, kita dapat berkumpul dalam acara sayembara logo KPI IAIN Kediri. Sebenarnya juga terima kasih kepada Dewan Juri karena sudah berkenan hadir dalam acara sayembara logo ini. Harapan saya semoga dengan adanya acara ini nantinya bisa menambahkan kreativitas bagi mahasiswa KPI. Tentunya menuju KPI yang lebih baik lagi. Kemudian, udah nanti siapa saja yang memenangkan lomba ini, harapan saya juga bisa membawa dampak baik ya, atau mungkin memberikan hal baik untuk KPI yang lebih maju lagi gitu. Dan juga kepada peserta terima kasih sudah berpartisipasi. Saya selaku Ketua Dewan mengucapkan banyak-banyak terima kasih
Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ketua Pelaksana dan juga Ketua Dewan Mahasiswa KPI yang telah memberikan sambutannya. Langsung aja kita menuju ke acara inti. Ada presentasi logo dari para peserta. Untuk urutannya, yang pertama dari ada Mas Firman Maulana. Moga Mas Firman bisa dinyalakan audio sama videonya. Mas Firman? Belum hadir ini Mas Firman nih. Oke, kalau belum hadir, kita lanjutkan ke peserta kedua saja. Enggak apa-apa. Ada Mas Muhammad Firda Effendi. Oke, Mas. Audionya sama videonya monggo dinyalakan. Tes suara dulu, Mas. Suara saya sudah terdengar, Mas Ovan? Sudah, Mas. Sudah terdengar. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Firda Effendi. Saya mahasiswa KPI angkatan 2018. Yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Kediri, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Kediri, dan Ibu Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pertama saya ucapkan syukur alhamdulillah pada ini saya masih diberikan kesempatan bergabung untuk menyampaikan hasil desain logo saya untuk sayembara logo ini. Sebentar saya siapkan. Berikut ini yang akan saya sampaikan. Sayembara desain logo Prodi KPI tahun 2020. Ini adalah hasil desain saya, yakni yang bentuk lokasinya seperti ini, komunikasi penyiaran Islam. Kemudian saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan apa makna logo yang saya buat ini. Di sini terdapat yang pertama, yakni saya akan membahas yang warna hijau dulu. Ini ada kaitannya dengan IAIN Kediri. Saya membuat logo ini dengan prinsip saya tidak meninggalkan apa yang menjadi induk atau apa yang menjadi naungan di KPI, yakni IAIN Kediri. Saya tetap menyertakan salah satu unsur logo dari IAIN Kediri. Yang pertama yakni logo kubah tiga sub itu, yakni keterangannya mewakili simbol IAIN Kediri yang menaungi prodi KPI. Yang pertama itu artinya ya seketika orang melihat ya itu IAIN Kediri, pasti milik IAIN Kediri. Kubah berjumlah 3 melambangkan seluruh keluarga besar IAIN Kediri senantiasa dinaungi rasa orientasi pada meningkatnya kapasitas keimanan, keislaman, dan keikhlasan dalam mensiarkan ajaran Islam. Karena apa? Prodi KPI berada di perguruan tinggi Islam yang otomatis secara tidak langsung apa kegiatan yang dilakukan dilandaskan pada ajaran Islam, yakni ya, diorientasikan kepada meningkatnya kapasitas keimanan, keislaman, dan keikhlasan dalam mensiarkan ajaran Islam. Kemudian langsung menuju ke gambar lensa. Itu gambar lensa ya teman-teman. Lensa di sini digunakan sebagai media dakwah. Kita dalam mensiarkan syariat Islam, khususnya kita prodi KPI. Lensa itu sebagai senjata yang sangat dibutuhkan dalam sarana kita berdakwah. Mata lensa sangat tajam dalam menangkap berbagai hal dan kejadian bersejarah dalam perjalanan peradaban Islam, sehingga
dapat diabadikan dan dijadikan pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Nah, saya menaruh lensa ini ya, lensa ini sebagai senjata kita, dan lensa itu ya fungsinya sangat kuat lah untuk mengabadikan apa yang terjadi dan agar bisa diajarkan ataupun ke generasi berikutnya. Lensa juga sebagai simbol alat broadcasting, ya, apa yang menjadi visi misi kita ya unggul di broadcasting. Senjata yang digunakan dalam dakwah khususnya di prodi komunikasi penyerahan Islam dan IAIN Kediri. Di sini saya memakai 3 warna inti. 3 warna intinya merah, hijau, biru. Nah, yang pertama yakni merah. Merah yang digunakan dalam tulisan KPI. KPI yang bermakna power, semangat, energi. Jadi warna merah menggambarkan bagaimana semangatnya prodi KPI, energinya untuk terus bergerak berproses menuju perubahan prodi KPI yang lebih baik. Kemudian warna hijau. Warna hijau mempunyai makna kesuburan, kesegaran, kedamaian dan keseimbangan dalam menyeimbangkan emosi, kekuatan, dan menciptakan keterbukaan antar aktivitas akademika prodi KPI. Nah, warna ini menggambarkan visinya prodi KPI, yakni untuk terus berkembang menghasilkan lulusan unggul dan prioritas dengan tujuan yang jelas. Untuk warna biru memiliki makna stabil atau percaya diri, pede, tenang. Nah, ini menyimpulkan fokus yang menunjukkan bahwa prodi KPI akan fokus pada tujuannya untuk mencapai visi misinya, membangun kepercayaan dan pengabdian kepada masyarakat yang dengan basisnya yaitu broadcasting. Nah, di sini saya memakai satu font. Font yang saya pakai itu tipe Skyfi dengan nama crossover. Saya nilai font ini karakternya masih lemes maupun enggak kaku, lembut lah istilahnya, tapi sudah kekinian seperti itu. Kenapa saya membuat logo seperti ini ya? Kalau orang bilang kurang gradasi maupun jadul ya, saya ingin orang melihat itu seketika ingat dan gampang diingat. Nah, karena yang sudah jelas pasti akan diingat, enggak samar-samar gitu, maksud dan tujuannya jelas. Di sini saya menampilkan 4 versi logo, yakni yang pertama logo aslinya seperti itu. Kemudian saya menampilkan yang grayscale. Grayscale ini yang seperti hitam putih. Kalau di print grayscale itu seperti ini. Kemudian yang ketiga yakni versi putihnya, black and white-nya yang 3 dan 4. Jadi nanti ketika diterapkan pasti akan bertransformasi dari asli, grayscale, black and white. Kemudian ini contoh penerapan ya. Contoh penerapannya satu saja yang saya contohkan pada pakaian dinas lapangan atau pakaian dinas harian. Misal penerapannya nanti seperti ini. Saya zoom ya, bentar. Kurang lebih nanti seperti ini penerapannya. Logo kalau kita lihat dari jauh, atau kita lihat dari jauh sudah kelihatan dan mudah diingat, saya kira seperti itu. Kurang lebih ya seperti penerapannya mulai dari awal saya menjelaskan ini, kemudian saya menampilkan 4 versi logonya dan contoh penerapan logonya ketika dipakai dalam suatu media. Saya cocok apa enggak ya nanti tergantung penilaian. Sekian dari saya penyampaian logo yang saya buat. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dan penyampaian hasil desain logo saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ben atas presentasinya, G. Langsung saja menuju peserta selanjutnya, ada Mbak Ani Rohmawati. Mbak Ani, silakan diaktifkan video sama audionya. Saya lihat sudah hadir Mbak Ani. Sebentar. Dicek dulu Mbak audionya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, udah kedengeran. Monggo silakan langsung dimulai saja.
Mbak, bentar, mic-nya, audionya belum diaktifkan. Nah, Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh Dewan Juri Perlombaan Sayembara Logo dan segenap jajaran dosen komunikasi dan penyiaran Islam IAIN Kediri. Dan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari karya saya, serta teman-teman yang saya sayangi. Jadi, dan berikut hasil logo yang saya buat. Langsung Mbak nomor 3. Nah, ini bentuk umumnya menyerupai parabola. Parabola atau antena yang memancarkan gelombang signal sebagai perangkat penting dalam suatu penyiaran. Filosofi antena tersebut bisa diartikan sebagai untuk menerima signal. Kebanyakan antena ditempatkan di tempat yang tinggi agar dapat menjangkau dan dijangkau oleh dan untuk perangkat yang menerima dan mengirim signal sesuai dengan misi prodi, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, dan kerjasama. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan jaringan dan signal yang kuat dan jangkauan yang luas. Kemudian pancaran. Pancaran gelombang signal yang menghadap ke atas menyimbolkan mahasiswa prodi KPI menjadi lulusan yang unggul sesuai misi dari prodi KPI IAIN Kediri. 3 gelombang signal menggambarkan 3 sebagai simbol dari aktivitas sitivita akademik yang dinaungi dan diorientasikan pada peningkatannya keimanan, keislaman, dan keikhlasan. Kemudian ini simbol huruf KBI yang berwarna merah, letter K sebagai inisial dari kata komunikasi, menyerupai bentuk mangkok parabola sebagai simbol dari pengabdian, pendidikan, pengajaran yang hakikatnya adalah mengayomi, mengabdi, menerima, dan menyiarkan. Kemudian letter P itu sebagai inisial dari kata penyiaran. Dan selanjutnya I. Letter I itu sebagai inisial dari kata Islam. Kemudian kode warna. Di sini kayak kelihatan warna keunguan ya, tapi kalau dilihat di aplikasi atau di laptop atau PC itu warnanya biru. Jadi saya kasih kode warna tersebut agar warnanya itu bisa dilihat aslinya di PC nanti. Ya, kemudian sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ovando nggak keluar suaranya. Suaranya belum keluar. Belum keluar suaranya.
Belum terdengar. Belum. Oke, sudah. Kamu terdengar? Oh, sudah. Oke, dilanjut ya. Terima kasih kepada dua peserta yang telah melakukan presentasi. Langsung saja komentar dari Dewan Juri. Tadi saya ulangi lagi ya, Dewan Juri kita ada 3. Yang pertama ada Pak Lukman, kedua Mas Dimas, dan yang ketiga ada Mas Dani. Untuk kriteria penilaian juri, ada keterkaitan unsur logo, terus desain logo dan makna logo, dan yang terakhir keindahan dan kesimetrisan logo. Untuk peserta pertama dari Mas Muhammad Firda Effendi, jurinya yang Mas Dimas, boleh memberikan komentar, Mas? Tes, tes. Tes, tes. 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 Halo? Oke, sudah, Mas. Sudah masuk? Nah, ini tadi lihat dari log Audionya, Mas. Tolong, host. tes, tes. 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 Oke, sudah, Mas. Oke. Mungkin kalau warna di sini bisa diartikan dari perspektif masing-masing, dan kalau ditangkap sih warnanya agak banyak ya, agak sedikit. Kan logo gitu biasanya bisa apa? Tes macam. Gimana? Mas, ini ada kendala ya, Mas? Oke, kita beralih ke juri yang lainnya dulu aja. Jadi Mas Dimas bisa ke next peserta. Mas Dani. Halo, Mas Dani. Audionya boleh dinyalakan, Mas. Bos, monggo silakan menyalakan. Halo, saya dengar. Halo. Ya, terdengar, Mas. Ya, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menurut saya yang apa itu Mas Firda Effendi, soal bentuk sudah cukup bagus, tapi kendala dalam itu fontnya kurang menarik menurut saya. Warna sudah bagus. Ya, itu aja. Dan selanjutnya untuk Mbak Ani, dari logo Mbak Ani, bentuk sudah simple, sudah bagus, dan pewarnaannya sudah bagus. Udah, terima kasih. Terima kasih, Mas. Ke juri selanjutnya saja ada Pak Lukman. Monggo boleh sekalian memberikan komentar. Pak Lukman kayaknya belum ada. Oh, belum ada. Mas Dimas tadi juga masih ada kendala ya? Oke, daripada kita nanti menunggu membuat jamnya molor, langsung aja presentasi untuk peserta selanjutnya. Ada Mbak Nikmatus Solihah. Moga Mbak bisa dinyalakan videonya sama audionya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan dulu sama saya Nikmatus Solihah, saya dari semester 6. Di sini saya akan langsung saja mempresentasikan logo saya. Nah, ini bentuk logo yang saya buat, tampilannya seperti itu. Filosofinya, yang pertama itu bentuk segi 5 yang bermakna Pancasila, yang memiliki nilai 5 dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan broadcasting di KPI IAIN Kediri. Yang kedua, bentuk dua kitab, seperti dua kitab yang terbuka gitu, itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimana semua kegiatan yang dilakukan di Prodi KPI itu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya bentuk diafragma kamera. Saya memilih diafragma kamera ini sebagai ikon dari broadcasting, di mana hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan broadcasting membutuhkan kamera. Nah, untuk warnanya, karena sudah ditentukan oleh panitia, saya memfilosofikan warna biru itu sebagai lambang kedalaman ilmu. Selain itu, warna biru juga
Selain itu, warna biru gradasi terang ke gelap melambangkan ilmu yang semakin dalam. Warna hijau melambangkan kedamaian, pertumbuhan, dan wawasan lingkungan, serta merupakan warna hijau yang sama pada logo IAIN Kediri. Warna merah melambangkan keberanian dan tekad yang kuat untuk menghasilkan lulusan unggul dan berkualitas di bidang broadcasting, seperti visi Prodi Komunikasi IAIN Kediri. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, ini boleh ngajak teman nggak presentasinya? Boleh, monggo silakan. Ya, mungkin dari Mbak Azhar Afifah ada tambahan. Mbak Azhar Afifah. Ya. Maaf, bisa didengar suara saya? Bisa Mbak, bisa. Ya, ini untuk menambahi dari presentasinya Mbak Matus tadi, untuk yang dua buku terbuka itu kan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu merupakan naungan kita kan di IAIN Kediri yang berwawasan keislaman ya lah, itu makanya kita mengambil Al-Quran dan Hadis itu tadi. Terus untuk bentuk segi 5 itu Pancasila itu di breakdown dari kan broadcasting berlandaskan pada undang-undang. Nah, itu undang-undang sendiri kan pengambilannya dari Pancasila. Untuk pengimplementasian kepada logo itu lebih mudah menggunakan Pancasila. Jadi kita menggunakan simbol Pancasila itu tadi untuk filosofinya. Sudah sekian. Terima kasih. Sudah semuanya nih? Ya, sudah sekian. Terima kasih presentasi dari logo saya dan Azhar Afifah. Oke, selanjutnya ada Mas Abid. Halo Mas Abid. Bisa dites suaranya Mas. Didekatkan mikrofonnya. Cek. Bisa langsung dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Host tolong mikrofonnya buat Mas Abid kok mati. Suaranya Mas Dimas belum masuk. Pakai mic bawaan HP aja. Oke, tunggu sebentar ya.
Untuk mic-nya Mas Habib masih di mute, host. Boleh dinyalakan dulu. Untuk mempersingkat waktu kita, jadi langsung saja Mas, dipresentasikan. Sudah, Mas. Mikrofonnya didekatkan Mas ya, biar kedengaran teman-teman. Sudah, Mas. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari semester 2. Yang terhormat kepada Dewan Juri Sayembara Logo Prodi KPI IAIN Kediri, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan Sayembara Logo Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya mengusung desain yang simple. Sebelumnya, Mas. Selanjutnya, Mas. Dan ini logo yang kedua, yang logo sekunder. Next, Mas. Ini versi yang kedua. Ada yang hitam, ada yang putih. Next, Mas. Dan berikut filosofi logo. Bentuk dasar logo tersebut adalah lingkaran. Bentuk lingkaran memberikan kesan kekeluargaan, dinamis, memiliki kualitas dan dapat diandalkan. Kemudian di situ ada bentuk anak panah saling berhadapan, menggambarkan interaksi atau komunikasi dan menggambarkan sebuah satelit yang mengitari bumi. Menggambarkan Islam sebagai landasan mahasiswa KPI. Kemudian saya menambahkan tulisan komunikasi penyiaran Islam menggunakan jenis font sans serif italic dengan typeface Evogria yang menunjukkan kesan tegas, modern, dan efisien. Berikut kode warna. Warna tersebut warna yang sesuai dengan syarat yang diberikan oleh panitia sayembara logo. Kemudian itu contoh penerapan logo. Next, Mas. Next. Nah, kemudian ini contoh mockup penerapan logo di kaos di polo. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Nikmatus Solifah dan Mas Habib yang telah memberikan presentasinya. Langsung aja dikomentari oleh Dewan Juri. Monggo untuk Pak Lukman. Assalamualaikum Bapak.
Pak Lukman sudah bisa tersambung belum? Audionya Pak belum dikonekkan. Kirim masuk Pak audionya. Belum masuk Pak. Untuk host bisa dinyalakan audionya Pak Lukman kalau belum dinyalakan. Halo? Halo, ya Pak, udah kedengaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita berada dalam satu acara yang menurut saya bisa menjadi teladan terutama bagi prodi-prodi yang lain se-YIN Kediri. Mungkin saja ini pertama kali sebuah logo prodi yang disayembarakan. Untuk itu saya perlu mengapresiasi hal ini. Yang kedua, terkait dengan beberapa presentasi tadi, dan saya juga sudah melihat beberapa logo yang sudah distorkan oleh panitia. Dan secara umum saya bisa melihatnya sebagai sebuah karya yang menarik dengan penjelasan-penjelasan filosofinya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan menjadi catatan. Yang pertama adalah terkait dengan bahwa sebuah logo itu adalah sebuah identitas yang memiliki makna yang dalam dan arti yang mulia. Sehingga pemilihan warna, pemilihan filosofi dan sebagainya itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Kemudian yang lain juga bahwa logo sebuah instansi atau sebuah komunitas itu juga menjadi sarana atau media untuk menyampaikan pesan yang tidak bisa terucapkan. Dan untuk hal ini ketika saya tadi melihat dan beberapa kali menilai, banyak dari peserta menggunakan beberapa dasar gambar atau logo atau kerangka desainnya yang memang sudah banyak digunakan, terutama logo-logo yang berkaitan dengan broadcasting atau logo-logo yang berkaitan dengan komunikasi. Itu saya kira kita perlu melakukan out of the box ya, keluar dari kemapanan atau sudah banyak digunakan orang lain, sehingga memang menjadi orisinil lambang atau logo yang akan kita gunakan. Yang kedua,
karena saya diminta untuk menilai keterkaitan logo, filosofi, dan sebagainya, maka catatan saya yang paling utama adalah memang kampus kita ini ada unsur Islamnya, kemudian kalau berkaitan dengan KPI berarti ada broadcastingnya yang berkaitan dengan visi dan misi, dan ada komunikasinya. Tapi itu tidak berarti bahwa selalu logo IAIN secara fisik kita adopsi untuk menjadi sebuah logo untuk digunakan oleh KPI. Tapi minimal atau setidaknya nilai-nilainya ya, tidak secara fisik. Misalnya ada logo IAIN kemudian ditempelkan, tidak seperti itu. Yang penting bisa menangkap nilai dan menyampaikan filosofi maknanya yang itu beririsan dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai broadcasting, atau nilai-nilai kampus kita. Kemudian yang saya tidak temukan justru keunikan atau identitas yang unik dari Kediri misalnya. Saya berharap sebetulnya ada filosofi dari berbagai logo yang sudah dikaryakan itu, minimal ada yang menyangkut pautkan dengan misalnya apa ciri khas Kediri gitu. Apakah kerajaannya, ataukah trademarknya, ataukah apa, sehingga itu menjadi salah satu identitas yang memang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain misalnya. Kalau kita boleh jujur, misalnya ada KPI di UIN Surabaya, ada KPI di Tulungagung, ada KPI di Ponorogo, dan berbagai KPI yang lainnya. Tapi yang kemudian menjadi ciri khas Kediri ini apa? Nah, itu yang belum saya baca dari penjelasan filosofi teman-teman semua. Sehingga sebetulnya nanti kalau sudah dinilai, masukan-masukan dari Dewan Juri itu bisa menyempurnakan hasil karya dari teman-teman. Tidak mesti yang terpilih itu kemudian mutlak itu yang digunakan, tapi mungkin ada revisi-revisi yang lain. Itu catatan saya. Terima kasih kepada panitia dan teman-teman semua. Saya berharap dengan adanya sayembara ini bisa menyegarkan kembali semangat komunikasi dan penyiaran kita, sehingga membawa prodi ini minimal bisa berjaya di Jawa Timur dan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, tinggal 2 peserta. Kemudian ada Mas Randy. Mas Randy. Cek dulu audionya, Mas. Cek. Oke, kedengaran. Monggo, bisa dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada seluruh panitia dan juga teman-teman. Ini logo yang saya desain. Lanjut. Yang pertama, dari lingkaran tersebut itu merangkul, tampak dari atas orang merangkul kesatuan, seluruh satu simbol itu dirangkul oleh 2 orang. Yang kedua, siluet dari komunikasi penyiaran Islam atau KPI. Yang ketiga, lensa kamera, simbol dari kamera menggambarkan sebagai perwakilan KKTV. Kemudian suara itu siluet toa atau suara yang menggambarkan KKFM. Lanjut. Nah, itu bentuk dari siluet.
Oke, selanjutnya ungu. Ungu itu menggambarkan daerah yang rendah secara tradisional diasosiasikan dengan kerajaan atau keanggunan atau kaum bangsawan, seiring kualitas spiritual dan misterius. Nuansa warna yang lebih gelap sering mempresentasikan kemewahan dan kekayaan. Jadi ini sebenarnya ini warna ungu lebih ke gelap, ungu gelap. Ungu memiliki arti atau makna warna yang sangat impresif, di mana hal itu terkait dengan suatu hal spiritual yang tinggi. Sehingga sebagai simbol kerajaan, warna ini juga memiliki arti sebagai memiliki sebuah pengaruh, kekuatan spiritual, dan juga aspirasi yang begitu tinggi. Selanjutnya warna biru. Biru dari lensa kamera ini warna universal yang sering dipilih karena untuk menyampaikan kehandalan, dapat dipercaya, dan komunikasi untuk mengekspresikan otoritas dan organisasi resmi. Warna ini juga dapat diartikan sebagai ketenangan dan kualitas harmoni yang berasosiasi dengan laut dan langit. Di berbagai budaya dunia seringkali dikaitkan dengan suatu kepercayaan, membawa kedamaian. Tak hanya itu, warna ini menyampaikan arti kedalaman dan keluasan. Yang saya pilih biru tua memiliki arti lebih profesional, bisa diandalkan dan lebih berpengalaman. Selanjutnya warna hijau. Hijau memiliki arti umum, yang pertama sebagai lingkungan dan alam, yang kedua sebagai uang dan kekayaan. Nuansa hijau yang lebih gelap menggambarkan martabat, kekayaan, dan kelimpahan. Warna hijau dapat membantu seseorang sedang dalam situasi tertekan supaya mampu menyeimbangkan emosinya. Bahkan dalam Islam, warna hijau memiliki banyak keistimewaan. Selain itu juga memiliki banyak arti seperti kedamaian, pertumbuhan, kesejahteraan, dan berwawasan lingkungan, seperti logo IAIN Kediri yang 90% warna hijau. Yang ini yang terakhir warna merah. Merah adalah warna api, darah, tapi di sisi lain merah melambangkan kekuatan, kepercayaan diri. Merah memiliki aura yang sangat kuat, sehingga memiliki aura keberanian, energi, juga rasa semangat untuk melakukan sebuah tindakan, serta melambangkan kegembiraan. Warna ini dikemas dengan perasaan yang ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ada yang ketinggalan satu peserta belum hadir. Ada Mas Firman. Halo Mas Firman. Audionya, monggo. Cek dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Maulana Habib dari semester 2. Berikut di sini saya membuat 3 logo, berusaha membuat 3 logo. Ya, saya mau belajar. Maaf kalau mungkin banyak kurangan mungkin ya. Lanjut logo pertama. Di sini berbentuk bulat. Lalu di tengahnya terdapat sebuah lambang komunikasi berupa apa ya? Balon percakapan seperti itu.
Terus terdapat juga di tengahnya ada logo IAIN Kediri sebagai simbol kita. Ada juga tulisan KPI besar, inilah sebagai logo KPI, identitas seperti itu. Lalu terdapat juga seperti sonar sinyal seperti itu sebagai lambang penyiaran. Untuk warnanya sendiri, yang atas itu biru tua melambangkan kedamaian di KPI. Terus untuk hitam melambangkan kewibawaan dari KPI sendiri. Lanjut untuk logo kedua. Logo kedua di sini konsepnya sama seperti dengan logo pertama. Namun yang membedakan adalah di sinyalnya, kayak lambang penyiarannya. Kalau yang kedua tadi terletak di sebelah kiri dan kanan. Untuk yang pertama ini, yang kedua ini terletak di sebelah kanan atau di atas huruf E yang kecil itu. Untuk filosofinya hampir sama. Lanjut logo ketiga. Logo ketiga di sini secara gamblang bahwa bentuk umumnya itu melambangkan untuk balon komunikasi, di mana terdapat 3 warna inti, yaitu merah, biru, dan juga hitam. Untuk bentuk balon komunikasi menggambarkan bahwa KPI merupakan wadah untuk belajar pengembangan komunikasi. Selanjutnya, 3 elemen tersebut melambangkan bahwa KPI harus dapat mempelajari komunikasi penyiaran dan penyiaran. 3 elemen ini harus dipelajari dengan baik dan benar agar tercipta SDM yang berkualitas. Untuk warna merah yang dibentuk warna merah tadi yang dibentuk dan biru yang terdapat pada huruf K mengartikan kepada kita bahwa dalam komunikasi kita harus membawa tutur kata yang baik agar membawa kebaikan bersama dan tidak menimbulkan gangguan komunikasi atau noise di antara kita, agar terciptanya kedamaian dan ketenangan. Selanjutnya untuk bentuk yang kedua yaitu warna hitam yang terdapat merah pada huruf B-nya, perhatikan bahwa dalam penyiaran kita harus berani dan bertanggung jawab mengambil segala risiko dari apa yang kita siarkan. Selain itu, dalam penyiaran kita harus mempunyai ketegasan dalam menyiarkan dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun atau independensi dalam penyiaran. Tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Untuk bentuk yang ketiga yaitu warna biru, dengan warna biru dan putih pada hurufnya mengartikan bahwa Islam merupakan agama yang suci. Sebagai identitas dari KPI sendiri, komunitas penyiaran Islam. Islam adalah agama yang suci dan dijaga oleh Allah atas kesuciannya, putih. Dan bertugas untuk membawa kedamaian dan ketentraman sebagai filosofi dari warna biru. Tulisan KPI Komisi Penyiaran Islam di bawah menunjukkan bahwa komunikasi penyiaran Islam IAIN Kediri. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas atas presentasinya. Ini ada satu lagi dari Mbak Nikmat Solihah, kurang satu logo yang belum dipresentasikan. Mbak bisa langsung dipresentasikan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah perkenalan ya. Tolong PPT. Nah, untuk logo yang kali ini akan dijelaskan oleh teman saya, Azhar Afifah. Kepada teman saya, Azhar Afifah, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Untuk dari bentuk dulu, bentuk logo ini tuh kalau dilihat dari keseluruhan sebenarnya sebuah mata. Nah, sebuah mata itu di sini memiliki arti yang memiliki makna berwawasan luas dan terbuka. Nah, dari mata ini kan kita bisa melihat momen yang disajikan secara global. Nah, jadi kita itu melihatnya tuh secara luas, bukan hanya berpandangan sempit seperti itu. Terus selanjutnya bentuk segi 5. Itu untuk slide selanjutnya. Segi 5 itu sebenarnya sama seperti yang tadi, merupakan makna rukun Islam dan sekaligus Pancasila. Jadi sama dari filosofi logo yang tadi. Terus ada bentuk diafragma. Nah, diafragma ini maknanya sebagai ikon broadcasting, di mana hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan broadcasting membutuhkan kamera. Dan diafragma merupakan bagian penting dalam kamera, dalam mengabadikan momen baik dalam jurnalistik maupun broadcasting itu sendiri. Nah, itu sesuai dengan visi misi komunikasi penyiaran komunikasi IAIN Kediri. Terus selanjutnya logo yang ini didominasi dengan bentuk lekung. Nah, itu memiliki makna fleksibilitas. Jadi KPI itu fleksibel di mana selalu mengikuti perkembangannya, perkembangan broadcasting, perkembangan jurnalistik juga. Terus warnanya, warna biru melambangkan keilmuan. Selain itu, warna biru gradasi terang ke gelap itu melambangkan ilmu yang semakin dalam. Warna hijau melambangkan kedamaian, pertumbuhan, dan warna lingkungan, serta merupakan warna hijau yang sama pada logo IAIN Kediri. Terus, warna merah merupakan lambang keberanian dan tekad yang kuat untuk menghasilkan lulusan unggul dan berkualitas di bidang broadcasting. Ini juga mengarah pada visi misi prodi komunikasi penyiaran Islam. Terus, tulisan komunikasi penyiaran Islam IAIN Kediri itu menunjukkan nama dan tempat kedudukan. Nah, ini fontnya dipilih font yang tegas dan jelas, seperti itu. Sudah, sekian. Terima kasih. Adem ya. Sampai semuanya nggih. Aduh, Puy gila nih. Oke, terima kasih buat seluruh peserta keseluruhan ya yang telah mempresentasikan logonya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada komentar dari juri secara keseluruhan. Monggo silakan satu persatu. Dimulai dari Mas Dani dulu. Halo, tes. Monggo, Mas. Untuk keseluruhan logo dari semua peserta, menurut saya dari bentuk sudah baik dan pewarnaannya juga. Tapi ada satu yang saya lihat tadi, ada yang hampir sama logo dari IAIN Jember. KPI IAIN Jember, ada yang sama itu. Jadi kalau bisa kalau membuat logo, jangan template atau hanya mengambil gambar dari briefing atau lainnya, karena logo bukan keindahan saja yang dinilai, tapi originalitasnya indah, bagus, tapi jiplak, tidak ada nilainya.
Tolong diperhatikan ya. Untuk plagiasinya. Ya, terima kasih. Saya. Terima kasih, Mas. Untuk selanjutnya, Mas Dimas sih nggak bisa ya. Terus ada Pak Lukman. Ini Mas Dimas nggak bisa memberikan sedikit komentar gitu untuk sebagai penutup. Mas Dimas tidak bisa dikonfirmasi. Oh, oke. Untuk Pak Lukman, ini kayaknya kok nggak ada ya? Mungkin apa karena koneksi jaringannya ya? Oke, kalau gitu, alhamdulillah ini sudah seluruh peserta mempresentasikan logonya masing-masing dan sudah diberikan komentar oleh para dewan juri. Jadi untuk penentuan juaranya akan disampaikan besok jam 8 pagi melalui live Instagramnya Dewa Dema KPI. Dema KPI YIN Kediri. Jadi buat para peserta bisa ditunggu ya besok jam 8. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang telah memberikan komentarnya dan tentunya penilaiannya juga. Semoga nanti hasil yang didapatkan bisa maksimal dan pastinya terbaik untuk semuanya. Semoga buat dewan juri yang mau live nggak apa-apa, silakan. Oke, saya ingatkan lagi ya buat para peserta untuk pengumumannya besok pagi jam 8 lewat siaran